Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus. Shalom adik-adik, kita kembali lagi di ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari bangkit berdiri dan dengan semangat kita nyanyikan yel-yel kita. 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, go go and go. Sekali lagi adik-adik. Go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, go go and go. 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, Glow, bersinar seperti karakter Kristus, dan go, pergi bersaksi bagi Kristus, dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah, I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita, D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan S, semangat sampai ibadah selesai. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Sekarang kita akan memulai ibadah kita Tuhan, Engkau tuntun sertai agar kami bisa sama-sama memuliakan nama-Mu, sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri dan sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menceritakan kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Dan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, menceritakan kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Kita masih sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik mari bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya,
lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Baik adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Bapa, sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami beri Tuhan Yesus itu bisa berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, persembahan bisa dikumpulkan di rumah, dititipkan kepada orang tua dan akan dibawakan ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Baik adik-adik, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita dengan tenang. Mari kita menyembah Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari adik-adik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dan
terima kasih. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Angel. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Angel sangat bersyukur hari ini kita masih dapat berjumpa di dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, pada hari ini kita punya cerita firman Tuhan yang sangat seru. Kak Angel sangat bersemangat, nah adik-adik pun harus bersemangat. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita yang sangat seru, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami anak-anak 3G Kids. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih menjagai kami hingga saat ini Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah cerita firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan. Kami semakin mengasihi, mencintai Engkau Tuhan, dan kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Angel memulai ceritanya, Kak Angel ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang diberikan oleh Pak Handri? Dan juga mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh guru-guru? Wah luar biasa adik-adik, tetap semangat ya. Biarlah lewat ayat hafalan dan kreativitas adik-adik tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat seru dengan tema pertobatan Saulus. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan minggu-minggu sebelumnya ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga dan Ia mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagi setiap orang yang percaya. Adik-adik tahu bahwa ketika pada saat itu banyak orang mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengarahkan hidup mereka dalam persekutuan. Mereka mengarahkan hidup mereka bagi pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman. Dan juga adik-adik mereka dibaptis. Dan mereka pun melakukan banyak mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Wah sangat luar biasa ya adik-adik, ketika mereka mengarahkan hidup mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kuasa bagi mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, hal-hal baik. Ada orang-orang yang tidak menyukai hal tersebut, yaitu imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka yang mengarahkan Tuhan Yesus, mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus, membunuh Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus tidak terbatas oleh maut. Dia pun bangkit dan Dia naik ke surga. Nah adik-adik, ketika orang-orang percaya, mereka mulai memberitakan tentang Injil Tuhan, mereka memberitakan tentang kebenaran, mereka melakukan berbagai mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu bahwa imam-imam sangat tidak menyukai hal tersebut, dan ada seseorang yang ingin untuk membunuh dan mengancam murid-murid Tuhan. Siapa namanya? Adik-adik tahu?
namanya adalah Saulus. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Nah adik-adik tahu bahwa Saulus ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang sangat berambisi. Segala yang ingin dia miliki, dia lakukan apapun untuk mendapatkannya adik-adik. Saulus ini pada saat itu dia ingin menjadi seorang pemimpin. Kemudian dia pun mencari orang-orang untuk mengikuti dia adik-adik. Nah adik-adik, pada saat itu Saulus adalah salah satu murid dari Gamaliel, orang yang terhormat, orang yang dipuji pada saat itu. Nah adik-adik, pada saat Saulus dia sangat berambisi untuk mengancam dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan adik-adik. Dia pun menghadap imam besar dan meminta surat untuk dapat mengancam dan membunuh orang-orang percaya pada saat itu adik-adik. Nah kemudian setelah dia mendapat suratnya, dia pergi ke suatu kota bernama kota Damsyik adik-adik. Nah ketika dia sedang berjalan bersama dengan teman-temannya, bersama dengan timnya, adik-adik tahu tiba-tiba ada cahaya dari langit yang memancar kepada Saulus, mengelilingi Saulus. Kemudian adik-adik, Saulus pun rebah ke tanah dan dia mendengar suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Nah adik-adik, ketika pada saat itu teman-teman Saulus pun mereka mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Mereka menjadi sangat ketakutan, mereka menjadi sangat kebingungan adik-adik. Kemudian adik-adik tahu apa jawab Saulus? Dikatakan di ayat yang ke-5, jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Kemudian suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kemudian Tuhan pun berfirman, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, teman-temannya yang mendengar suara itu, mereka menjadi sangat kebingungan. Ini suara dari mana? Mereka pun menjadi sangat bingung pada saat itu. Nah, kemudian mereka pun mengangkat Saulus yang terjatuh ke tanah, dan adik-adik tahu Saulus tidak dapat melihat selama 3 hari. Nah adik-adik, ketika Saulus dia tidak dapat melihat, teman-temannya pun mengangkat dia dan membantunya berjalan ke kota Damsyik adik-adik. Setelah mereka sampai di kota Damsyik, kemudian adik-adik tahu Tuhan pun berfirman kepada Ananias. Tuhan berkata bahwa Ananias, dan Ananias menjawab, "Ini aku Tuhan." Kemudian firman Tuhan kepada Ananias bahwa mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Wah adik-adik, Saulus adalah orang yang sangat terkenal pada saat itu. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Ananias untuk pergi bertemu dengan Saulus, adik-adik tahu bagaimana respon Ananias? Ananias sangat terkejut dan dia pun berkata bahwa Tuhan, Saulus itu adalah orang yang selalu mengejar orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepadamu, untuk membunuh mereka, mengancam mereka adik-adik. Nah adik-adik, tetapi Tuhan sanggup merubah apapun di dalam hidup kita sesuai rencananya adik-adik. Ketika Saulus yang memiliki reputasi seperti itu dan Ananias yang mendengarkan firman Tuhan untuk pergi mendoakan Saulus, dan Ananias pun menjadi sangat ketakutan, adik-adik tahu Tuhan pun berfirman bahwa pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Wah adik-adik, sangat luar biasa ya. Saulus yang sebelumnya adalah orang yang sangat jahat, dia adalah orang yang melakukan apapun untuk
mencapai keinginannya, dia mengancam dan membunuh orang-orang percaya. Nah adik-adik, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pun memulihkan hidupnya adik-adik. Nah adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah apapun adik-adik. Bahkan hati kita, di saat hati kita keras, Tuhan sanggup mengubahkan agar lewat hidup kita dapat mempermuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah ketika Tuhan berfirman kepada Ananias untuk pergi mendoakan Saulus, adik-adik tahu kemudian Ananias pun pergi ke tempat yang Tuhan suruh, yaitu jalan lurus. Dia pergi dan dia berjumpa dengan Saulus, kemudian ia mendoakan Saulus adik-adik. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan kemudian ia berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Nah adik-adik, seketika itu juga sebuah selaput gugur dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi adik-adik. Kemudian ia bangun dan ia memberi dirinya untuk dibaptis. Dia percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan kemudian ia pun mulai memberitakan tentang nama Tuhan Yesus dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, dia bersaksi tentang nama Tuhan adik-adik. Wah, sangat luar biasa ya cerita firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa Tuhan, Dia adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia sanggup mengubah apapun untuk mendatangkan kebaikan dan sesuai dengan rencana Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, apa pelajaran firman Tuhan yang ingin Kak Angel sampaikan kepada adik-adik semua? Bahwa yang pertama, Tuhan sanggup mengubahkan hidup setiap orang sesuai rencananya. Nah adik-adik, seperti cerita firman Tuhan yang kita dengar tadi, bahwa seorang Saulus yang sangat berambisi, apapun yang ia mau, ia akan capai, ia melakukan apapun walaupun itu kejahatan untuk mencapai tujuannya. Nah adik-adik, dengan hati yang jahat itu Tuhan sanggup memulihkan hatinya adik-adik. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pun memulihkan hidupnya. Dan adik-adik tahu, setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia pun memberi hidupnya untuk dibaptis dan memberitakan tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang kita alami pada saat ini, mungkin pada saat ini kita masih menjadi anak-anak yang keras kepala, tidak dengar-dengaran. Tetapi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari bersama-sama kita mengubah hidup kita. Kita meminta Tuhan hadir di dalam hati kita untuk mengubah hidup kita, agar biar lewat hidup kita adik-adik mampu mempermuliakan nama Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan adik-adik. Seperti Saulus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya pun diubahkan dan dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita adik-adik. Nah adik-adik, kita dapat berjumpa dengan Tuhan dalam berbagai cara adik-adik pada saat ini. Mungkin dalam cerita firman Tuhan ini adik-adik berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan adik-adik di dalam hati adik-adik untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau untuk dibentuk. Nah adik-adik, mari bersama-sama kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, marilah biarlah lewat dari hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita yang kedua adalah perjumpaan dengan Tuhan selalu mendatangkan pemulihan. Seperti Saulus tadi, ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, dia pun dipulihkan adik-adik. Adik-adik tahu bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak dapat melihat selama 3 hari. Tetapi pada saat Ananias mendoakannya, dia pun mengalami mujizat dari Tuhan dan hatinya pun dipulihkan. Dia pun mulai memberitakan tentang nama Tuhan dari yang sebelumnya dia mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk dibunuh, untuk mengancam mereka.
Tetapi ketika Tuhan berjumpa dengan dia dipulihkan adik-adik. Pribadinya pun berubah, identitasnya pun berubah. Dia menjadi seorang murid Kristus yang kemanapun dia berjalan, dia memberitakan tentang nama Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, ketika kita mengikuti ibadah, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, harus selalu ada pemulihan di dalam hidup kita adik-adik. Mungkin pada saat ini adik-adik sedang mengalami sakit. Nah adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan agar kita mengalami pemulihan. Ataupun mungkin sekarang kita masih menjadi anak-anak yang keras kepala, tidak dengar-dengaran. Nah adik-adik, percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Ketika hati kita mau dibentuk, Tuhan sanggup memulihkan hati kita adik-adik. Mungkin saat ini hati kita sakit adik-adik, kita dimarahi, kita dibentak, kita merasa tidak enak, kita merasa terintimidasi adik-adik. Tetapi selalu ada pemulihan di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan adik-adik. Dan adik-adik, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan hati kita dan akan ada damai, sukacita yang besar yang dari Tuhan berlimpah di dalam hidup kita, di dalam hati kita adik-adik. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik harus tetap ingat bahwa pelajaran firman Tuhan kita yang pertama, Tuhan sanggup mengubahkan hidup setiap orang sesuai rencananya. Dan yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan selalu mendatangkan pemulihan. Nah adik-adik, bersama-sama mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita dan Tuhan sanggup mengerjakan pemulihan di dalam hidup kita adik-adik. Nah adik-adik juga jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 yang berbunyi bahwa tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki masa depan yang besar yang telah Tuhan sediakan bagi hidup kita adik-adik, mari bersama-sama dari masa kecil kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita dibentuk oleh Tuhan agar saat kita besar nanti, saat kita mencapai janji Tuhan, kita mampu untuk menggenggamnya, mampu untuk mengelolanya dengan baik adik-adik. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan hati kita, Tuhan mengubahkan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Mari adik-adik semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman-Mu yang sangat luar biasa. Engkau jamah hati setiap anak-anak 3G Kids Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, mereka percaya kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang besar, yang sanggup melakukan mujizat yang besar di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajarkan kami anak-anak 3G Kids Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berdaulat, berkuasa, sanggup mengubahkan apapun Tuhan, bahkan hati kami Tuhan, Engkau sanggup mengubahkannya untuk rencana-Mu yang besar di dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak 3G Kids berserah kepadamu Tuhan. Engkau jamah hati setiap kami Tuhan. Kerjakan pemulihan-Mu yang besar di dalam hidup setiap kami Bapa. Biarlah dari masa kecil ini Tuhan, kami mengarahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami selalu berjalan dalam rencana-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyertai setiap anak-anak 3G Kids yang telah naik kelas Tuhan, yang telah lulus dari sekolah Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Bersyukur buat setiap pekerjaan-Mu yang besar Tuhan. Langkah mereka ke depan Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau menggenggam tangan mereka Tuhan. Mereka tidak berjalan sendiri Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa yang selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi anak-anak yang ulang tahun pada minggu ini, Engkau memberkati mereka, memberikan umur panjang, sukacita, damai yang besar berlimpah di dalam hati mereka Tuhan. Bagi yang sedang sakit, Engkau memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kerjakan mujizat-Mu yang besar Tuhan. Biarlah mereka mengalami Engkau dari masa kecil mereka Tuhan, dan mereka mengiring Engkau seumur hidup mereka
Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjamah anak-anak 3G Kids dan orang tua sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah semakin mengasihi Engkau, bertumbuh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memelihara, menyertai dan melindungi kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa pembelajaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan sanggup mengubahkan hidup setiap orang sesuai rencananya. Dan yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan selalu mendatangkan pemulihan. Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Adik-adik jangan lupa mengerjakan kreativitas yang diberikan oleh kakak-kakak dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you and we love you. Bye. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya.